Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu bapak jamaah Masjid Babul Jannah yang dimuliakan Allah, mari kita awali kajian HPT Himpunan Khususan Tarikh Muhammadiyah malam ini dengan membaca ta'awuz basmalah syahadatain atau 25 syahadat raditu dan seterusnya. Mari kita mulai Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu rahimahullah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam suasana musim hujan, udah musimnya hujan, Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, kemudian meringankan langkah kita untuk hadir di Masjid Babul Jannah ini untuk sholat maghrib berjamaah, diteruskan dengan kajian HPT Muhammadiyah. Bapak Ibu tentu sudah menonton di grup jamaah Masjid Babul Jannah di Masjid Joko Karyan itu, orang tua yang sudah sepuh kalau ke masjid dijemput pakai mobil listrik, antar jemput. Ada di walaupun sudah sangat tua, nggak kuat jalan, masih kepingin ke masjid. Semangatnya luar biasa. Dan mohon maaf Bapak Ibu, jamaah Masjid Babul Jannah ini jamaahnya itu kurang lebih 90% orang yang sudah sepuh. Anak muda bisa dihitung dengan jari. Bapak Ibu, salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah kita, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita umat Islam dalam mengharungi kehidupan dunia ini sampai nanti di akhirat. Bapak Ibu rahimahullah, terakhir saya sampaikan pekan yang lalu doa ketika ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Termasuk
Subuhun Kudus Rabbul Malaikati wa Ruh. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, malam ini saya lanjutkan. Nanti saya baca pelan-pelan dua kali. Setelah itu baru saya praktekkan, peragakan, baru kemudian dibacakan dalilnya. Kemudian angkatlah kepala untuk i'tidal. Saya ulang lagi. Kemudian angkatlah kepala untuk i'tidal dengan mengangkat kedua belah tanganmu seperti dalam takbiratul ihram. Saya ulang lagi. Dengan mengangkat kedua belah tanganmu seperti dalam takbiratul ihram dan berdoa Sami Allahu liman hamidah kalau imam dan kalau kita sholat sendirian di rumah atau di masjid. Sedangkan kalau kita posisinya jamaah, kita tidak usah lagi membaca Sami Allahu liman hamidah. Dan bila sudah lurus, artinya posisinya setelah berdiri, maka membaca Rabbana wa lakal hamd. Lalu sujudlah dengan bertakbir. Caranya bagaimana? Letakkan kedua lututmu dan dua jari kakimu di atas tanah, lalu kedua tanganmu, kemudian dahi dan hidungmu dengan menghadapkan ujung jari kakimu ke arah kiblat. Maksudnya ditekuk. Jadi ujung jari itu ditekuk. Maaf ya, diberdirikan dan ditekuk menghadap Ka'bah. Seraya merenggangkan tanganmu daripada kedua lambungmu dengan mengangkat sikumu. Dalam bersujud itu hendaklah kamu berdoa Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dan berdoalah dengan salah satu daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa Ibu? Saya langsungkan saja. Nanti biar sekaligus praktiknya. Lalu angkatlah kepalamu dengan bertakbir dan duduklah tenang dengan berdoa Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Kalau dalam HPT Muhammadiyah ini 5 saja. Yang biasa baca orang sholat itu ada 7.
Rabbighfirli warhamni wad'uni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lalu sujudlah kedua kalinya dengan bertakbir dan membaca tahlil, sama seperti yang pertama tadi, seperti dalam sujud yang pertama. Kemudian angkatlah kepalamu dengan bertakbir dan duduklah sebentar, lalu berdirilah untuk rakaat yang kedua dengan menekankan tangan pada tanah. Itu rakaat pertama. Bapak Ibu, saya praktekkan saja. Menghadap ke timur saja Bapak Ibu. Dari awal saya ulangi. Tangan sejurus bahu sama kan ini sejurus pas ini HPT ya. Kemudian telapak tangan di bawah daun telinga. Allahu Akbar. Tangan kanan megang pergelangan tangan kiri di atas dada. Posisinya sekarang kita berdiri. Dalam berdiri itu membaca doa iftitah, salat takbiratul ihram, kemudian ta'awuz, basmalah, Fatihah, ayat, baru ruku. Rukunya sama, angkat tangan, posisinya sama dengan takbir juga. Ya. Ulang lagi, Allahu Akbar. Nah, pekan yang lalu saya sampaikan. Nah, sekarang malam ini mulai sini, angkatlah tanganmu dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah bagi imam dan sholat sendirian. Kalau kita berjamaah nggak usah pakai Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah, langsung Rabbana walakal hamdu. Nah, kemudian waktu sujud ya, pertama tadi kaki, dan baru tangan. Tangannya ini tidak menyentuh badan, tapi agak renggang, dan siku diangkat. Jadi bukan begini. Jadi itu prakteknya. Kemudian duduk di antara dua sujud, baca doa tadi sudah sampaikan, Rabbighfirli warhamni dan seterusnya. Kemudian sujud lagi, sujud yang kedua di rakaat pertama, sama takbir juga, Allahu Akbar. Berdoa lagi. Doanya Allahumma subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, kita sebelum rakaat yang kedua enggak langsung berdiri, duduk sejenak dulu. Contohnya begini, Allahu Akbar. Letakkan kedua tangan di tempat sujud, baru berdiri. Ya. Nah, kalau imam itu macam-macam. Ketika sujud ada yang duduk langsung berdiri, badannya sampai berdiri. Allahu Akbar. Ada juga yang setelah sujud
duduk, letakkan tangan, baru Allahu Akbar. Boleh ya, semuanya boleh. Semuanya boleh. Itu Bapak mulai takbiratul ihram sampai dengan berdiri di rakaat yang kedua. Sebelum saya sampaikan dalil-dalilnya, nanti dalil ini memperjelas apa yang tadi saya beragakan. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan sampai di sini. Itu putra putri atau putri sendiri, putra sendiri Pak? Katanya kalau putri beda Pak. Enggak dengar saya. Mas tolong. Mohon maaf, saya penilaian kurang. Apa ada bedanya? Bedanya dengan putri atau putra? Putri. Oh iya. Putra atau putri Pak? Nah, rasanya saya dengarnya kalau putri itu beda Pak. Kalau prinsipnya putra putri sama, namun dalam prakteknya tentu beda. Bedanya bagaimana? Putri itu contohnya ketika mengangkat tangan tentu tidak sempurna, ada hukumnya sebisanya. Tapi dalam hal-hal yang umum, putri putra sama saja, tidak ada bedanya. Barangkali begitu. Mau Mas? Mau tanya? Yang sebetulnya kalau putri itu tidak terlalu Ya sedang. Pokoknya tuntunannya itu agak renggang, tidak terbuka lebar. tidak menempel ke pinggang kan? Nah, kita lihat memang, mohon maaf, macam-macam ya Bapak Ibu dalam menjalankan sholat ini. Ada tadi yang saya bilang seperti ini. Itu tidak boleh. Nah, tapi ada jamaahnya, ada yang Sipnya enggak boleh. kita Ini ada ayat Iya. hadisnya apa namanya? Saya ngomong itu dibilang kayak anjing itu. Bilang kayak anjing, kayak kaki anjing. ya. Ada yang lain. Nah, untuk apa Bu? Oh, kalau duduk di kursi itu kan namanya rukshoh. Rukshoh itu keringanan, beribadah sesuai dengan kemampuan, kesanggupan, kondisi fisik kita. Kata Nabi, kalau nggak bisa berdiri ya duduk. Memang ada tuntunannya duduk itu. Duduk dalam arti di lantai atau duduk di kursi. Bapak Ibu, kalau mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah pernah umrah haji, di Mekah itu banyak betul seperti ini. Nah itu khusus untuk orang yang berhalangan, punya ilat namanya, punya keterbatasan. Kalau memang sudah tidak bisa lagi, ya mau apa? Tapi selagi masih bisa, jangan kita meringan-ringankan. Mudah, tapi tidak dimudah-mudahkan.
Tapi kalau bisa badan ketika ruku dan badan ketika sujud beda. Kalau ruku kan ya sedikit, kalau sujud agak lebih dikedepankan. Jadi ada bedanya antara ruku dan sujud. Ibu ya. Kalau duduk di lantai itu harus, kalau bisa ya sujud. Kan sudah duduk, eman-eman nggak sujud kalau duduk di lantai. Kecuali punggungnya sakit kalau sujud waktu duduk di lantai. Bapak Ibu rahimahullah, saya bacakan artinya. Maaf, dalilnya. Kemudian angkatlah kepala untuk i'tidal. Dalilnya nomor 19. Dalilnya sama dengan dalil nomor 14 di atas. Saya bacakan lagi, dulu pernah saya sampaikan, saya lupa sudah sampaikan atau belum. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang mukmin, hendaklah kamu rukuk, sujud dan sembahlah Tuhanmu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu berbahagia. Al-Quran surat Al-Hajj 77. Dan hadisnya, dan menurut hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu menjalankan sholat, bertakbirlah, lalu